A Day in My Life part 1. Hari ini kita bakal flight subuh-subuh. Ini kita udah di bandara jam 4 subuh sama teman-teman aku. Jadi kita flightnya nanti pagi. Ya, ini udah ada di atas pesawat. Keadaan cuaca hari ini lumayan berawan, sekitar 50 menit aja kita itu udah sampai di Pineng. Sebenarnya aku juga bingung, itu penyebutannya Pineng kah atau Penang? Jadi hari ini gak cuma di Pineng, kita bakal pergi ke Kuala Lumpur. Ini akhirnya sebentar lagi udah mau keluar dari pesawat. Ya pesawatnya mau parkir dulu neng. Buat yang nanya kenapa sih gak langsung ke Kuala Lumpur aja, kenapa ke Pineng? Karena kita mau jemput Firdaus dulu di Pineng, karena dia tinggalnya di Pineng guys. Habis dari bandara tuh langsung cari makan. Kita pergi ke Fizi Cafe. Di sini kita udah selesai makan. Kita tadi makan nasi lemak biar perut kita nggak lapar, karena kita akan 4 jam perjalanan menuju Kuala Lumpur. Ini kita udah di jembatan. Ini adalah jembatan kedua, karena di sana itu ada 2 jembatan untuk nyebrang ke pulau. Kalau dibanding sama Kuala Lumpur, Pineng ini lebih slow living. Di sini suasananya itu lebih tenang, lebih chill, karena di mana-mana kita itu bisa melihat laut. Bahkan dari kotanya aja itu kita bisa ngelihat gunung-gunung. Nah, kalau udah ketemu nih yang begini, berarti kita udah setengah perjalanan jembatan ya. BTW naik jembatan ini tuh bayar ya guys, kayak jalan tol lah kalau di Indo. Minusnya di Pineng ini panas sekali loh. Jadi aku suka nggak kuat kalau udah di luar. Sebetulnya ini kita udah dalam tol tapi kalian tengok lah udah macam Brastagi aja kan jalannya. Ini tol sebetulnya, tapi tolnya boleh masuk motor. Kadang ada banyak sawit juga, udah macam di tol tebing aja. Ah, baru juga kan ku bilang, udah kalian tengok itu ada motor jalan di situ kan. Kalau di Medan sih namanya kereta. Kereta itulah motor. Motor itu nggak boleh masuk di jalan tol. Rasaku kalau di Medan kereta boleh masuk ke dalam tol, udah macet lah semua itu. Nah, ini kami udah masuk ke dalam terowongan. Terowongannya ada di bawah kaki gunung. Menembus gunung pun ini namanya Aku lupa lah ini hari apa, tapi macet nampaknya memang. Mungkin karena masuk terowongan ini makanya agak macet. Sisanya nggak ada macet-macet sama sekali kok Kalau udah macet-macet kayak gini, tau lah kalian kan siapa yang paling suntuk. Inilah yang paling suntuk tadi udah nggak bisa lagi tersenyum dia Akhirnya udah keluar lah kami tadi dari terowongan Casablanca bukan ya, terowongan yang ada di Malaysia ya. Udah sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di Ipoh Udah aku cari lagi lah tanda-tanda ada pelang Kuala Lumpur tadi. Ini artinya kita udah mau dekat lah ke sana. Tunggu-tunggu, inilah dia, udah nampak lah gedung-gedung tinggi tadi. Gak lama dari ini udah nampak lah tadi Gapura selamat datang ke Kuala Lumpur, yang artinya kita udah sampai. 4 jam perjalanan kita sampai lah di Kuala Lumpur. Nah, dari sini kita langsung pergi ke apart untuk check-in. Sesampainya di apart, kita udah check-in dan drop semua bagasi kita di sini. Golek-golek lah dulu sebentar ya kan, meluruskan pinggang kalau kata orang Medan. Cantik kan apartemen yang kami sewa ini Terus kami ke Bukit Bintang lah ini berjalan, mau menyeberang kami. Sebetulnya apart kami tadi itu dekat, jalan kaki pun bisanya ke Bukit Bintang ini. Tapi karena udah capeknya kami dan gak tahu juga kami kalau dekat, kami keluarkanlah mobil tadi. Setengah jam juga lah kami mutar-mutar cari tempat parkir. Ada jumpalah parkiran di dekat jual nasi kawin hari-hari itu. Setelah makan nasi kawin hari-hari, kami pun pergi ke Bukit Bintang berjalan kaki. Temanku ada di belakang karena dia bawa stroller sambil dorong anaknya, jadi agak ketinggalan. Ini kami jalan ke depan mau ke Pavilion Mall. Bukan sininya tujuan kami. Kami cuman mau ke taman yang ada di belakang KLCC, yaitu KLCC Park. Tapi sebelum itu tadi kami sempat juga beli mung beef roti. Pas banget tadi antrian juga nggak begitu ramai. Besok paginya kami pun berenang lah ya kan. Betulnya nggak pandainya kami berenang. Cuman foto-foto ajanya kawan-kawanku di Infinity Pool ini. Ya kalian tengok aja lah cantiknya cemana ya kan. Tuan rumah kita pun nggak mau kalah dia. Si merekam aku aja dia.
Aku udah di belakang, udah nggak tahu lagi aku mau ngapain. Lepas berenang kita balik ke apart untuk siap-siap mau check out sekalian. Hari ini kita ada jadwal pergi ke Genting Highland. Saat aku lagi sibuk gini, dia pun sibuk di belakang itu kan. Belum pun lagi terblend sunscreenku, ini udah disuruhnya lah aku memasukkan baju basah-basahnya tadi. Yang habis dipakainya renang disuruhnya masukkan ke dalam plastik, jangan sampai tinggal. Udah siap lah aku bermakeup ini kan udah cantik kan. Agak ku rekam lah macam mana lah tempat tinggal kami satu hari ini di Kuala Lumpur. Aku kasih tunjuk lah sama kalian dari kaca ini juga nampak kita Twin Tower menara kembarnya itu. Di sebelah apart kita juga ada gedung macam apart juga kali ya. Aku juga nggak tahu. Setelah turun dan balikan kunci ke dalam locker, aku ini berjalan lah menuju mobil. Gak lupa setiap ada kaca kita outfit cek dulu, wajib. Sebetulnya habis keluar dari apart ini kami makan di restoran Arab gitu ya, makan nasi biryani, kebab gitu-gitulah. Terus kami beli karamel sea salt di Zeus Coffee. Ya udah sampai Genting itu kita parkir, itu agak jauh, terus kita harus jalan masuk ke dalam ini hotel kayaknya. Tapi di sini mall juga, tapi ada hotelnya juga, gitulah pokoknya. Jadi kita di sini mau naik cable car. Pertama kita udah datang ke cable car yang satu, ternyata udah ditutup dan udah ada cable car yang baru. Kalau nggak salah namanya Awana gitu deh. Nah ini kita udah masuk, beli tiketnya itu di mesin ya, self service. Alhamdulillah nggak ada antrian. Orang-orang tuh biasanya naik cable car dari bawah ke atas. Kalau kita beda, kita dari atas ke bawah. Jadi last stop kita itu adalah outlet yang banyak jual branded murah. Sedangkan kita startnya itu dari mallnya. Ini kita udah di dalam cable car, kita posisinya turun ke bawah ya guys. Karena lagi hujan, jadi ini agak berkabut. Harusnya ini ada banyak pohon-pohon, tapi nggak nampak ya. Dan ternyata cable car ini jalannya kenceng banget. Harus punya pasangan untuk berpegangan, asik. Dan di sini udah rintik-rintik dan kita skip untuk turun ke pemberhentian pertama yaitu Kuil karena di situ hujan deras sekali Kita langsung next aja, besoknya kita ke Dataran Merdeka. Hari ketiga tepat di jam 12 siang kita pun sampai ke Dataran Merdeka guys. Dan ternyata mereka lagi renovasi jadi nggak bisa masuk. Alhasil kita foto-foto aja di lapangannya. Seperti yang kalian tengok lah kayak mana panasnya jam 12 siang di tengah lapangan. Di sini aku cuma record sebentar aja, bahkan tudungku pun belum di-adjust dengan baik dan benar. Kita mau cari sarapan pagi karena kita belum makan guys, lapar. Maksudku mau cari makan siang karena ini udah siang tapi kami belum makan dari pagi itunya. Bajuku pun udah gak ada lagi, tinggal satu ini aja nyawe, maaf lah ya kalau macam burik kalinya aku. Nah ini kami lagi foto keluarga, mumpung anaknya Tasya lagi tidur. Fotolah kami sebentar. Kalau dia bangun, dah lah. Habis dari sini kami pergilah makan nasi Hainan. Terus kami pergi ke Chinatown. Kami parkirlah mobil kami agak jauh juga sih, karena di sini susah kali loh nyari parkir. Parkir di sini mahal kali pula lagi tuh. Nah habis ini kami belok ke kiri. Nah tuh si Rinanti udah mau nyasar tuh, belok. Di sini aku macam ngawani Rinanti sama pacarku pacaran. Marpo tuh lagi dia dah. Aku tinggal aja lah dia ya kan, biar agak dekat lah aku sama Firdaus tadi berjalan. Ternyata nggak bisa juga, dia juga tetap mau di samping Firdaus. Nah kalian tengok lah itu ada berjalan aja deh sama Firdaus berdua. Aku tengok lah di sini aku sendiri, aku berjalan. Gak ada yang mau menemani aku. Si Tasya sama suaminya sama anaknya udah macam keluarga cemara, udahlah nikmati aja lah. Habis foto-foto di Chinatown kami balik lagi ke KLCC untuk foto-foto dan terus itu pulang. Dan masuklah kami tol mau pulang ke Pineng kan, aman-aman ajanya awalnya, tiba-tiba macet lah sebelum terowongan, dah macet kali udah berjam-jam, 9 jam lah kami tertahan. Jam 2 pagi lah tadi kami baru sampai di Pineng lagi. Segitu dulu ceritanya ya kapan-kapan cerita lagi, bye-bye.